Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9.11, kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 1 dengan tema Mekanisme Perdagangan, Sabtu 5 Juni 2021. Perkenalkan, saya Widya Dwi Apsari selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Sekolah Pasar Modal Level 1 pada hari ini. Yang terhormat Bapak Bogi Febriatmoko STMM selaku Pembina UKM KSPM Unisbank Semarang, yang kami hormati Agnes Dewi Anjani selaku Ketua Pelaksana Sekolah Pasar Modal, yang kami hormati Bapak Ahmad Nurayanto selaku pembicara Sekolah Pasar Modal level 1 dan 2, dan kepada seluruh peserta Sekolah Pasar Modal yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti acara pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara Sekolah Pasar Modal Level 1. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi dari pembicara. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan, presensi, dan sesi foto bersama. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta mengikuti dengan hikmat. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dalam acara Sekolah Pasar Modal. Kepada Agnes Dewi Anjani, kami persilahkan.
Agnes, kamu unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bogi Febriatmoko selaku Pembina KSP Semarang. Yang terhormat Bapak Ahmad Nurayanto selaku pembicara SPM level 1 dan 2. Dan yang saya hormati pula para peserta dan seluruh anggota KSPM Unisban. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara Sekolah Pasar Modal ini. Tak lupa, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya selaku Ketua Pelaksana Sekolah Pasar Modal mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu segala persiapan sehingga acara ini dapat terlaksana. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Sekolah Pasar Modal yang merupakan acara edukasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada calon investor mengenai pasar modal dan dibimbing langsung oleh profesional. Pada acara ini, kami berharap nantinya dapat meningkatkan awareness bahwa investasi itu mudah dan terjangkau dan dapat menambah ilmu pengetahuan maupun wawasan mengenai investasi, baik investasi saham atau reksadana, serta dapat memberikan informasi tentang lembaga di pasar modal yang memberikan fasilitas dan perlindungan kepada investor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian sambutan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Agnes Dewi Anjani untuk sambutan. Terima kasih kepada Agnes Dewi Anjani untuk sambutannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan materi Sekolah Pasar Modal level 1 dengan tema Mekanisme Perdagangan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nurayanto. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita, Bapak Ahmad Nurayanto. Bapak Ahmad Nurayanto sebagai officer kantor perwakilan BI Jawa Tengah 1 yang lahir di Kendal 15 Agustus 1995, beliau beralamatkan di Jalan Stadion Baru, Gang Sawo, RT 3 RW 2 Pegelon, Kendal. Pengalaman kerja beliau sebagai Capital Market Professional Development Program 2018 dan sekarang beliau sebagai Senior Officer kantor perwakilan BI Jawa Tengah 1. Bisa kita lihat bersama bahwa beliau juga memiliki banyak sertifikasi, yaitu Wakil Perantara Perdagangan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Manajer Investasi. Selanjutnya, kepada Bapak Ahmad Nurayanto, kami persilahkan untuk menyampaikan materi Sekolah Pasar Modal level 1. Oke, thank you Mbak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya masuk ya. Selamat pagi Pak Bogi, selamat pagi teman-teman KSPM Unisban, dan selamat pagi teman-teman peserta Sekolah Pasar Modal semuanya. Nah,
Alhamdulillah nih pada Sabtu pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara Sekolah Pasar Modal level 1, ya kan? Dengan tema mekanisme perdagangan. Ini sebenarnya Sekolah Pasar Modal level 2. Cuma sebenarnya saya tanya dulu di sini. Udah pada punya rekening saham belum nih yang ikut kelas ini? Saya tanya dulu. Ada yang belum punya kah? Sudah Pak, sudah punya. Udah semua ya, nggak ada yang belum punya ya. Karena kalau yang belum punya ikut kelas ini kalian cuma akan bayangin doang. Kan nggak tahu nanti realitanya atau mungkin kenyataannya kalau di pasar modal itu seperti apa. Karena di sini kita akan ngomongin mekanisme perdagangan. Sama kayak kita tuh belajar, misalnya kita mau tahu kapan mall itu buka, kapan mall itu tutup, tapi kita nggak mau pergi ke mallnya. Yang ngapain kita tahu jam buka tutupnya, kan gitu. Sama kayak kita ngomongin investasi saham ini. Kita ngomongin ini, tapi teman-teman nggak punya rekening saham, buat apa? Gitu kan. Nah, makanya di sini kita belajar bareng terkait mekanisme perdagangan. Jadi, apa sih mekanisme perdagangan itu? Mekanisme perdagangan itu adalah sebuah mekanisme, sebuah aturan yang mengatur perdagangan saham. Jadi kalau kamu mau tahu kapan sih saham bisa diperjualbelikan, jam berapa aja, gitu kan. Nanti batas naik turunnya harga saham itu berapa, itu ada di sini, mekanisme perdagangan. Sama kayak kita mau tahu mall. Di mall itu ada barang apa aja, gitu kan. Terus apa aja yang diperjualbelikan, harganya kelipatan berapa. Itu ada di mekanisme perdagangan. Nah, kita langsung aja mulai ini teman-teman. Pertama yang teman-teman tahu dari mekanisme perdagangan itu adalah jam transaksi. Kapan pasar itu buka, kapan pasar itu tutup. Taunya di mana? Taunya di sini, di jadwal transaksi. Nah, kita langsung aja ke jadwal transaksi yang pandemi. Nah, di sini. Jadi, selama pandemi, ya, ini masih akan berlangsung hingga nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Itu kita masih pakai jam ini. Nah, kalau teman-teman yang belum punya rekening, nanti bisa hubungi panitia KSPM Unisbank ya, biar bisa dilakukan pembukaan rekening saham di Pintraku Sekuritas. Nah, jadwal transaksi perdagangan itu Senin sampai Jumat. Jadi sekarang nih teman-teman buka aplikasinya Pintraku, buka aplikasinya Profit Anywhere, itu nggak akan bisa, ya bisa buka, tapi nggak akan bisa beli saham. Kenapa? Karena tidak pada jam perdagangan. Nah, jam perdagangannya ini itu adalah Senin sampai Jumat jam 8.45 pagi WIB sampai jam 15 lebih 15 WIB. Artinya apa? Artinya kalau kamu mau beli atau jual saham ya di antara jam-jam itu. Nah, jam itu sendiri pun juga nanti dibagi-bagi. Ada yang namanya pre-opening, trading session, pre-closing, hingga post-trading. Nah, pengertiannya apa? Gampangnya gini teman-teman, secara normal atau secara garis besar kalau ditanya kapan jam perdagangan saham itu dari jam 9 sampai jam 3, dah itu paling gampang. Tapi kalau ingin tahu lebih detail kita turunin, pre-opening itu adalah perdagangan saham sebelum jam market dibuka. Jadi jam market dibuka itu jam 9, tapi sebelum jam 9 antara 8.45 sampai 8.55 kita itu atau sekuritas tempat kita berinvestasi itu bisa memasukkan orderannya. Orderan yang udah kita masukin pagi tadi, jam 7, jam 8, atau mungkin jam 3 pagi tadi itu dimasukin ke sistemnya bursa. Nama sistemnya bursa itu JATS, Jakarta Automatic Trading System. Nah, nanti di 5 menit sebelum jam 9, yaitu 8.55 sampai 09.00, harga atau order yang tadi udah kita inputkan, baik beli maupun jual, itu dieksekusi untuk menentukan harga pembukaan. Nah, tapi pre-opening itu hanya bisa untuk saham LQ45. Jadi, yang bisa ditradingkan itu adalah saham-saham dari LQ45. Kenapa? Karena memang peraturan dari POJK dan bursanya hanya saham LQ45 lah yang bisa diperjualbelikan waktu
pre-opening. Nah, kalau selain LQ45, baru harga sahamnya itu akan bergerak di sesi 1 dan sesi 2. Atau waktu trading session. Jam 9 sampai jam setengah 12, sesi 1, terus istirahat. Nanti dibuka lagi sesi 2, jam setengah 2 sampai jam 14.50. Jadi di sela-sela itu, ya kan, di sela-sela itu teman-teman bisa apa? Bisa melakukan jual beli saham. Tapi kalau setelah itu, teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena di ada pre-closing. Pre-closing itu selama 10 menit, 14.50 sampai 15.00. Teman-teman hanya bisa memasukkan order, tapi ordernya nggak akan tereksekusi. Order ini akan tereksekusi di 5 menit terakhir, 15.00 sampai 15.05, baru ordernya dieksekusi. Nah, ada injury time-nya, sama kayak sepak bola kan. Sepak bola itu kadang ada injury time-nya. Kalau di sini juga ada injury time-nya 10 menit terakhir di post trading. Jadi di post trading ini kita bisa beli saham, tapi harganya nggak berubah. Jadi kita hanya bisa membeli pakai harga closing, menjualnya juga pakai harga closing. Jadi di post trading ini harganya nggak berubah. Ya, di post trading ini harganya nggak berubah. Nah, jadwal transaksinya, kan tadi udah kita tahu nih, ada yang namanya pre-opening, reguler, pre-closing, sama post trading, ya kan? Nah, orderan urutan transaksi ini itu punya prioritasnya masing-masing. Ada price priority, di mana harga duluan yang didahulukan, terus ada time priority, waktu duluan yang didahulukan. Nah, logikanya price and time priority itu kayak gini teman-teman. Kita ambil di kasus yang sebelah kanan. Ada saham ABCD. Teman-teman tahu ya order book itu apa, tahu ya? Order book itu apa? Saham ABCD. Nah, di saham ABCD ini, oke, itu harganya jam 9 pagi itu Rp500 openingnya. Lalu pukul 10 pagi harganya naik menjadi Rp530, naik Rp30 atau 6%. Datang, dia beli input buy saham ABCD 1 lot seharga Rp500 pada waktu 10:01. Pertanyaannya teman-teman, saya ingin tanyakan, harganya terakhir Rp530. Andi datang masukin harga Rp500. Andi langsung dapat sahamnya atau antri dulu? Coba saya tanya, gimana menurut teman-teman? Antri dulu. Antri dulu, kenapa? Di pasar harganya 530, kita punya uangnya Rp500, berarti kan kurang ya uangnya ya, maka kita ngantri. Nunggu apa? Nunggu harganya turun di 500, baru orderan kita akan dieksekusi. Nah, terus datang Andi jam 11, sama dia beli saham ABCD, tapi harganya lebih tinggi, 510, tapi dia datangnya jam 11, sejam kemudian. Nah, terus pas setengah 12, saham ABCD ini harganya kembali turun ke harga 500, balik ke harga opening. Otomatis David dan Andi akan dapat, ya kan? Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat duluan? David dulu apa Andi dulu, teman-teman? Andi dulu. Kenapa Andi dulu, Mbak Widya? Karena di jam itu time priority. Hampir benar, kurang tepat. Hampir benar. Ayo, benar Andi dulu. Tapi kenapa Andi dulu? Salah. Sorry, saya nggak fokus. Salah. Yang dapat David dulu. Ada yang tahu nggak kenapa David dulu?
Tapi dulu yang dapat. Karena gini logikanya teman-teman. Ini kan mereka beli. Kamu misal jualan barang, ada yang datang nawar 500, barangmu harganya 530 gitu misal. Kamu buka harga 530. Ada yang datang nawar 500, terus datang lagi nawar 510. Kamu akan berikan barang itu ke siapa? Yang nawarnya paling tinggi kan? Oh ya. Nah, maka si David duluan yang dapat. Maka di sini yang bergerak itu price priority dulu. Nah, kita ke contoh yang kedua. Anita sama, kasusnya sama. Cuma Anita itu datang jam 10, harganya 500. Dia datang jam 11, harganya 500. Lah, kalau kayak gini, ketika jam 11.30 harganya balik ke 500, yang dapat duluan siapa? Anita. Anita, betul. Kenapa? Dia antri duluan. Iya kan? Nah, kalau harganya sama, baru time priority. Gitu. Jadi jangan heran nanti kalau misal kalian nih, orang 50 beli saham ABCD rame-rame. Nanti sorenya ada yang dapat, ada yang enggak, ya bisa jadi harganya beda yang kita input atau waktunya duluan-duluan mana. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar di sini bid offer. Kalau nggak paham bertanya ya. Sebenarnya karena sebenarnya ini gampang kok. Kita belajar bid offer. Ada saham Adaro Energy. Ya kan? Kita teman-teman pernah lihat order book nggak? Atau pernah pakai nggak order book itu? Pernah ya? Tak ajarin poin-poinnya di order book. Ini namanya order book. Kalau ada nama panjang gini berarti nama perusahaannya. Stok itu saham, RG itu pasarnya pasar reguler. Pasar reguler itu pasar yang sehari-hari kita pakai. Terus ADRO berarti ini kode sahamnya. Kalau ada 4 huruf itu pasti kode sahamnya. Nah, last price itu harga saham terakhir. Ketika atau detik saat kamu lihat aplikasi itu berapa harganya. Oh, ternyata last price-nya 1145. Anggaplah ini jam 2 siang. 1145. Nah, close itu harga penutupan kemarin. Ternyata kemarin harga penutupannya adalah Rp1.085. Opening itu adalah harga pembukaan hari ini. 1145. Nah, karena kemarin itu ditutup 1085 dan sekarang dibuka 1145, maka saham ini mengalami kenaikan. Naik berapa perubahannya? Dia berubah naik Rp60 atau setara 5,53%. Kalau hijau berarti naik, kalau merah berarti turun. Nah, low itu adalah harga terendah di hari itu. Di saat itu ternyata setelah dibuka di 1145, saham ini pernah turun ke 1130 di hari itu. Maka ini low harga terendahnya. High itu harga tertinggi. Ternyata harga tertingginya itu setelah dibuka pernah menyentuh hingga 1165. Nah, average itu harga rata-rata. Sedangkan value itu nilainya berapa banyak uang. Ternyata 105 billion rupiah perputaran uangnya. Volumenya itu adalah jumlah lot atau jumlah lembar yang diperdagangkan. 92 million. Dan frekuensi itu adalah seberapa sering transaksi itu match. Ternyata 10,3 ribu kali. 10 ribuan kali order itu match. Nah, di sini di bawahnya itu ada bid, ada offer. Apa bid offer itu? Bid itu ternyata adalah antrian harga yang pada mau beli saham. Kenapa? Kalau kita lihat ke bawah, semakin ke bawah harganya semakin turun. Logika orang antri. Orang kalau mau beli nawar itu pasti harganya turun. Ya dong, nggak mungkin kan ada barang harga Rp200, kamu nego jadi Rp300 gitu. Ada barang harga 500.000, kamu nego jadi 1 juta, itu nggak mungkin. Nah, offer itu adalah antrian harga
orang yang ingin menjual saham. Kenapa disebut menjual saham? Karena semakin ke bawah, harganya semakin tinggi. Logika orang kalau menawarkan barang, pasti dinaikkan harganya. Lot itu adalah jumlah lot saham yang diantrikan. Sedangkan order itu berapa banyak order yang diinput di harga itu. Nah, teman-teman pasti pernah dengar istilah bid dan offer. Logikanya gini aja, kalau sebelah kiri bid itu kalau kita mau beli dilihat, kita antri di berapa. Offer itu kalau orang jual, dia jual di harga berapa. Nah, saya punya pertanyaan simpel teman-teman. Kalau saya pengen beli saham Adro ini nggak pakai antri, langsung dapat sahamnya, maka saya akan beli di harga berapa? Rp1.145. 1.145. Kenapa? Simpel. Karena harga ini adalah harga yang penjual tawarkan. Ya dong, kita nggak mau antri, ya udah. Beli aja di harga yang penjual inginkan. Nggak pakai antri, langsung dapat barang. Begitu juga ketika kita mau jual, kita udah punya saham Adro mau dijual. Langsung ingin laku, nggak mau antri, ya udah 1.140. Itu harga yang pembeli inginkan, jual. Nah, terus teman-teman, ya kan, pernah dengar istilah hajar kanan hajar kiri? Hajar kanan hajar kiri itu yang tadi saya jelaskan. Saya mau beli saham, nggak pakai antri, mau beli langsung hajar kanan di base offer. Base offer berarti 1.145. Saya mau jual saham, nggak mau antri, langsung hajar kiri. Base bid 1.140. Itu bid offer. Jadi kamu sekarang tahu kalau buka bid offer, mau beli atau mau jual, mana aja yang harus diperhatiin. Oke? Nah, setelah kamu input beli atau jual akan saham itu, maka kamu harus tahu kalau kamu input buy atau sell, itu ada status ordernya. Status order itu apa? Tuh kan. Jadi, teman-teman, kalau kamu input ada status order itu adalah status dari orderan yang udah kita inputkan. Kan kalau yang namanya order tipe kan ada 4. Order beli, buy, order jual, sell, revisi, amend, membatalkan, withdraw. Buy, kita beli sahamnya, ini apa nih? B, oh ini beli. Ini beli, saya beli sahamnya. S, jual, artinya saya jual sahamnya. Amend itu kita merubah. Withdraw itu kita membatalkan. Nah, kita lihat status ordernya teman-teman dari order yang kita masukkan. Oh, open. Open itu artinya orderan kita masih kebuka, masih antri, belum match. Ternyata saya menjual saham ACES di harga 1.465 sebanyak 1 lot, itu statusnya masih antri. Karena masih open. Karena di sini ada trade dan perdagangannya udah selesainya masih kosong. Ya kan? Terus setelah kita antri, kita ada order namanya match. M ini match. Match artinya orderan kita itu sukses. Di sini saya beli saham ACES, ya kan, statusnya B, beli, buy, seharga 1.445 sebanyak 10 lot. Statusnya match, matchnya berapa? 10 lot. Berarti match semua. Tapi terkadang yang kita orderkan itu nggak semuanya match, ada yang parsial. Parsial itu kayak gini, misal saya ordernya 10 lot, cuma dapat 3 lot, ya maka tradernya 3 lot. Statusnya P di sini. Terus nanti di bawahnya ada lagi statusnya open, sahamnya sama, harganya sama, tapi tinggal 700 lembar atau 7 lot. Yaitu yang belum match. Nah, itu ada parsial. Jadi kalau kamu nanti sewaktu-waktu menemukan kasus beli saham kok, masa inputnya 10 lot kok cuma dapat 3 lot, ya berarti bisa jadi kamu dapatnya parsial. Amin. Amin itu order yang kita revisi. Misal, di sini saya input
tadinya saya input beli saham BRI di harga 3.950 sebanyak 50 lot. Ternyata setelah saya review lagi, harga segitu kemahalan. Ya udah kita amen aja. Kita rubah. Saya rubah jadi berapa? Saya rubah jadi 3.910 saya turunkan. Jumlahnya sama 50 lot. Amen. Nah, tapi kok semisal kok saya udah ikut order nih, tapi kok saya nggak yakin ya, mau saya batalin lah, yaudah batalin aja. Kalau kita batalin namanya withdraw. Kita membatalkan. Nanti statusnya di sini withdraw. Nah, satu lagi itu reject. Reject itu orderanmu ditolak oleh sistem. Apa yang menyebabkan orderan kita ditolak oleh sistem? Satu, harganya nggak sesuai. Misal kayak gini, saya beli saham Astra Internasional kalau harganya Rp1, ditolak sama sistem reject. Atau minimal beli saham kan 1 lot, 100 lembar gitu ya. Saya ingin punya 99 lembar, ditolak sama sistem di reject. Jadi sekarang kita tahu statusnya itu apa orderan kita. Nah, setelah orderan itu match, gitu kan, kita akan belajar mengetahui bahwa orderan yang kita inputkan itu akan diselesaikan T+2. Ya, akan diselesaikan T+2. Makanya T+2 itu apa? T+2 itu gini, teman-teman. Kita misal nih habis beli saham, berarti kan di sini ya. Kita beli saham. Match, orderannya kita match di sini, ketemu sama yang jual. Match di sistemnya JATS, maka itu T+0, match itu proses perdagangan. T+0. Nah, kalau di T+0 atau proses perdagangan kita udah match, langsung mau kita jual lagi setelah beli, boleh. Atau kita mau beli lagi, boleh. Karena T+0, T0. Jadi transaksi juga selesai di hari itu, proses perdagangannya. Tapi pemindah bukuannya atau proses clearingnya dan penyelesaiannya itu harus T+2. Jadi nanti di T+2, kalau kita beli saham, uang kita akan berkurang di T+2, tapi kita akan mendapat saham di T+2 juga. Jadi perpindahannya terjadi di T+2. Nah, biasanya proses penyelesaian atau T+2 ini kita pakai kalau kita pengen narik duit. Kalau kita pengen narik duit. Nah, contoh, saya jual saham. Ya, saya jual saham itu hari Kamis. Duitnya mau saya ambil, maka uang itu baru bisa saya ambil hari Senin. T+2. Nah, saya ada pertanyaan, kenapa T+2-nya nggak hari Sabtu, teman-teman? Kenapa nggak hari ini gitu misal? Soalnya hari Sabtu jam bursa efeknya itu tutup, Pak. Yes, betul. Bank Indonesia-nya tutup, bursa tutup, sehingga tidak terjadi yang namanya penyelesaian transaksi. Betul. Ya, T+2. Jadi ingat itu kalau mengambil duit, T+2-nya kapan? Kalau butuhnya, oh mas saya butuh uangnya hari Rabu mas, ya maka paling lambat hari Senin udah kamu jual, syukur-syukur hari Jumat sahamnya udah kamu jual. Itu T+2. Nah, biaya transaksi sekarang. Biaya transaksi itu semuanya hampir sama di sekuritas itu. Senin, biaya transaksi itu mulai dari 0,15% paling rendah sampai 0,45 atau 0,6%. Dan itu kecil. Karena kalau digabung biasanya jarang yang lebih dari 1% untuk biaya transaksi. Maka kenapa banyak orang trading harian, mingguan? Karena fee-nya rendah. Contoh nih, beli saham, totalnya 1 juta.
Beli saham totalnya 1 juta. Kena biaya transaksi totalnya 3.300, itu udah sama pajak. PPN 10%. Jual sama, dia jual saham 1.000. Kena potongan 3.300, tapi ditambah 10%-nya lagi dari komisi, maka jadi 4.500. Jadi fee transaksinya 0,3 dan 0,4. Itu rendah. Oke. Tuh. Nah, kalau boleh kita lanjut lagi teman-teman. Ya. Transaksi saham itu dilakukan pada kelipatan 1 lot. Jadi kalau kamu beli saham, ingat untuk melihat jumlah lotnya. Dilihat jumlah lotnya. Nah, perubahan harga saham naik turunnya dalam sehari itu udah diatur loh. Ya, misal nih saham yang harganya di bawah 200 rupiah, naiknya sekali naik itu 1 rupiah. Misal sahamnya harganya 100. Maka naiknya 101, 102, 103, 104, 105. Dengan maksimal input adalah kelipatan 10 kali dari harga terakhir. Sampai kena auto reject. Nah, kalau saham yang harganya di antara 500 hingga 2000, naiknya 5 rupiah. Maka misal 1000, 1005, 1010, 1015, 1020. Kenapa kok dibuat gitu, Mas? Kenapa nggak disamain aja? Karena tujuannya biar adil. Contoh, saham harganya 100, naik 1 rupiah, itu naik berapa persen? 1%. Tapi kalau harga saham 1000, naiknya cuma 1 rupiah, naiknya berapa? 0,1%. Maka dibuatlah fraksi harga ini supaya adil. Dan ini juga kita tahu sekarang kenapa saham-saham yang harganya di bawah 200 rupiah itu sangat volatile. Sehari naiknya bisa belasan persen dan turunnya bisa belasan persen. Kenapa? Karena fraksi harganya tadi kelipatannya 1 rupiah atau sekitar bisa 0,5 sampai 1%. Ya, makanya biasanya mereka itu terlalu volatile, high risk biasanya. Nah, tadi kita nyinggung auto reject. Ada yang tahu nggak auto reject itu apa? Penjelasan singkatnya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak auto reject itu apa? Kebatal otomatis dari sistem. Apa? Kebatal otomatis. Kebatal otomatis. Yes. Lebih tepatnya adalah batas dari kenaikan dan penurunan harga saham ya di bursa efek. Jadi dalam sehari saham itu naik dan turun itu maksimal sekian sesuai dengan fraksi harganya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat lagi, ya kan, di sini auto reject-nya semakin besar harga sahamnya, auto reject-nya semakin rendah. Benar nggak? Contoh, harga 50 sampai 200 auto reject-nya 35%. Sehari dia bisa naik turun maksimal segini. Tapi kalau udah 5.000 cuma 20%. Kenapa? Karena tadi saya bilang saham yang harganya di bawah 200 terlalu volatile karena auto reject-nya aja dia lebar banget. Tapi sejak pandemi auto reject bawah artinya kalau dia turun itu dibatasin cuma 7%. Cuma berapa? 7%. Jadi sejelek-jeleknya saham dalam sehari turunnya cuma 7%, nggak bisa lebih. Nah, artinya apa? Artinya bursa dan OJK sudah memberikan pelindungan maksimal kepada rekan-rekan investor. Agar apa? Agar nggak salah. Agar nggak salah ketika memilih.
saham. Jadi ada waktu exit, kita berikan auto reject. Makanya sekarang lebih banyak sekali yang trading daripada yang investing. Nah, itu tadi sampai situ dulu mekanisme perdagangan, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pasar, ada yang mau ditanyain nggak? Buat teman-teman yang mau ditanyain nggak? ada yang kalau yang mau tanya bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chat ya. Betul. Nggak apa-apa. Nah, nanti sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut. Teman-teman, pasar modal itu punya jenis-jenis pasar yang berbeda-beda. Ya. Ada yang namanya pasar primer, pasar sekunder. Selain dua pasar itu, kita bisa mengkategorikan lagi menjadi tunai, reguler, dan nego, TN, RG, NNG. Maksudnya apa gitu kan? Nah, kita coba mulai dulu dari pasar primer dan sekunder. Pasar primer itu kan artinya pasar pertama kan? Pasar utama. Nah, pasar primer itu terjadi ketika perusahaan itu pertama kali atau ketika perusahaan melepas langsung sahamnya ke pasar modal. Dan investor membeli langsung dari perusahaan. Itu namanya pasar primer. Lah, teman-teman, kalau pasar sekunder itu adalah pasar ketika investor yang membeli saham itu membeli saham dari investor lain yang udah punya saham itu sebelumnya. Pertanyaan saya sekarang teman-teman, transaksi yang teman-teman lakukan setiap hari di jam bursa, itu transaksi primer atau sekunder? Sekunder. Primer atau sekunder? Sekunder. Oh, sekunder. Kok sekunder, Mas? Iya. Karena ingat, teman-teman beli di waktu sehari-hari itu, iya kan? Itu belinya kebanyakan nggak langsung dari perusahaan, tapi belinya dari investor lain yang sudah punya saham perusahaan itu. Contoh, kita ambil contoh saham Sido Muncul. Pasar primernya saham Sido Muncul itu ketika IPO akhir tahun 2013. Itu pasar primernya. Nah, kalau saya beli kemarin ya, maka otomatis saya beli di pasar sekundernya. Kenapa? Karena saya kalau misal beli kemarin Jumat, itu saya beli dari investor lain, ya kan, yang sudah mempunyai saham itu sebelumnya. Gitu ya. Itu pasar primer, pasar sekunder. Nah, setelah kita tahu pasar primer, pasar sekunder, itu kan jenisnya. Nah, kita akan tahu sekarang penyelesaiannya apa. Apakah dia pasar tunai, reguler, atau nego. Kebanyakan, ya kan, kebanyakan teman-teman, yang transaksi teman-teman lakukan itu ada di pasar reguler. Maka kalau kita balik ke slide ini tadi, di sini itu tulisannya RG. Nah, ini RG, artinya dia reguler. Dia yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau nego itu apa, Mas? Kalau nego tunai itu apa? Nah, kalau tunai itu adalah transaksi yang biasanya pembeli dan penjual selesaikan secara langsung, bayar langsung, nanti tinggal ke KSEI untuk pindah buku wajah, tunai, dibayar secara tunai. Kalau nego itu adalah transaksi yang harga dan jumlah barangnya itu tidak sesuai dengan pasar reguler. Contoh, ada saham harganya di Rp50, dia nggak gerak sama sekali. Kita coba jual, nggak laku-laku gitu kan. Akhirnya karena kita punya banyak barang, kita jual di pasar nego. Masukin aja pasar nego harganya jadi Rp10 gitu kan.
Nah, nanti kalau ada yang ngambil, maka match transaksi terjadi di pasar nego. Atau pasar nego adalah ketika jumlah lotnya nggak sesuai. Oh, saya dapat dividen saham nih, total cuma 58 lembar. Kan nggak bisa tuh dijual, nggak sampai 1 lot. Maka jualnya di pasar nego. Pasar tunai dan pasar nego terkadang juga digunakan sebagai penyelesaian transaksi, pemindah bukuan atau transaksi jual beli saham yang tidak ingin mempengaruhi harga pasar. Contoh misal, pemilik mayoritas saham A memiliki 10% saham di perusahaan A. Ternyata ada investor B yang mau membeli saham dari si pemilik A ini. Nah, maka karena jumlahnya banyak dan nggak bisa diselesaikan di pasar reguler, karena pasti nanti akan mengaruhi harga saham, maka mereka selesaikan secara tunai atau nego. Boleh gitu. Gitu. Oke, nah setelah kita tahu pasar itu, kan tadi untuk yang pasar primer itu cuma terjadi 2 kali, teman-teman. Ada yang tahu nggak terjadinya waktu apa tuh pasar primer? Ada yang tahu? Ayo, tak kasih bocoran. Yang satu pertama kali perusahaan ngeluarin saham, yang kedua ketika perusahaan nerbitin saham lagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba jawab. Saya tunggu nih di kolom komentar nih. Oh enggak, masih belum ada tahu ya. Ini di atasnya udah ada loh bocorannya. Waktu IPO dan right issue. IPO itu apa? IPO itu waktu pertama kali perusahaan, ya kan, nerbitin saham, initial public offering, go public istilahnya. Nah, itu ada saat pertama kali pasar primer. Yang kedua itu waktu right issue. Right issue itu adalah ketika perusahaan udah ada saham di pasar modal, dia menerbitkan saham lagi. Oke. Itu ya. Nah, terus go public. Go public itu apa? Go public itu adalah proses di mana tadi perusahaan itu menerbitkan saham untuk pertama kali. Nah, waktu pertama kali perusahaan nerbitin saham, dia harus melewati proses IPO terlebih dahulu. Nah, oke, proses IPO itu pertama kali si perusahaan atau calon emiten ini datang ke bursa. Datang ke bursa, ngomong, ya kan, mau IPO gitu kan. Terus nanti dari bursa dan OJK dia akan menerbitkan namanya pernyataan efektif bahwa perusahaan itu sudah boleh untuk menerbitkan saham. Nah, setelah boleh, perusahaan itu bersama dengan underwriter-nya yang sudah menentukan TTP-nya itu melakukan penawaran umum. Di mana setelah melakukan penawaran umum ini, barulah kita boleh untuk apa? Untuk membeli saham dari perusahaan ini di pasar perdana. Nah, pasar perdana itu biasanya nggak lama. Pasar perdana itu paling cuma beberapa waktu aja, beberapa minggu aja biasanya. Setelah pasar perdana, ya kan, barulah kita akan menikmati perdagangan sehari-hari yang kita kenal dengan pasar sekunder. Itu gambaran singkatnya, prosesnya step by step-nya. Pasar primer, IPO itu seperti apa?
membeli saham IPO dengan menjadi nasabahnya, ya kan? Atau yang kedua, kamu bisa lewat website namanya eIPO. Di eIPO ini, kamu bisa membeli secara elektronik, secara online langsung. Nah, itu ya kan ya IPO. Nah, saham atau perusahaan yang ingin IPO itu mempunyai klasifikasinya, teman-teman. Biasanya kita punya 3 papan. Ada papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Perusahaan-perusahaan besar, ya kan, yang aset bersihnya di atas, aktiva bersihnya di atas 100 miliar, itu akan masuk ke papan utama. Tapi yang berada di bawahnya, ya kan, itu akan masuk ke papan pengembangan. Nah, kalau akselerasi, karena untuk startup dan UMKM dia nggak ada. Jadi, biasanya perusahaan-perusahaan yang blue chip itu dia akan masuk ke situ, papan utama. Udah lama sih, jarang ada perusahaan IPO yang masuk ke papan utama, kebanyakan masih di papan pengembangan. Oke? Nah, kita sekarang ke materi terakhir saya, perlindungan investor. Kenapa? Karena kita harus tahu aman nggak sih, atau mungkin gimana sih cara kita menghindari saham-saham yang kurang bagus untuk kita investasiin, gitu kan? Di sini perlindungan investor. Bursa itu udah mengeluarkan banyak fitur yang bisa teman-teman pakai. Untuk apa? Untuk melindungi dari apa? Dari market yang tidak, atau dari saham-saham yang kurang bagus. Pertama, dari notasi khusus. Kita akan kenalan dengan notasi-notasi khusus yang dikeluarkan oleh bursa. Jadi saham itu kalau ada notasinya, ya kamu jangan beli. Kedua, saham yang bergeraknya terlalu liar, atau kita sebutnya UMA, unusual market activity, atau teman-teman sebutnya saham gorengan. Terus suspensi. Suspensi itu adalah pemberhentian perdagangan sementara. Kenapa? Karena pergerakan harga saham ini sudah tidak wajar. Nah, untuk itu, mari kita buka satu persatu. Pertama, notasi khusus dulu. Ya, pertama kita kenal notasi khusus. Masuk ke perusahaan tercatat, notasi khusus. Jadi ini adalah notasi-notasi yang harus kita ketahui dan harus kita hindari perusahaannya. Kok perusahaannya ada notasinya B, berarti dia mau bangkrut. Bail out, pilot, dia mau bangkrut. Nah, dan lain sebagainya nanti bisa dibaca. Jadi bukamu di perusahaan tercatat, notasi khusus, ya kan di sini. Nah, setelah itu kita lihat ada saham apa aja yang masuk ke sini. Coba saya tanya, ada nggak perusahaan yang sahamnya teman-teman miliki? Kalau ada, dicek. Apa? Oh, misal S Hardware, dia ada M. Dia permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tapi nanti kalau utangnya sudah dibayar, ini dia akan hilang. Bahkan ada yang satu emiten, notasinya sampai 2, 3, atau 4. Nah, itu udah gawat banget kalau menurut saya. Harus segera dihindari. Ini misal, Maba, D, L, dan Y. Pelaporan keuangannya disclaimer. Perusahaannya belum menyampaikan laporan keuangan, telat, late. Sama dia belum menyelenggarakan RUPS. Dan maka hati-hati. Karena kalau kamu beli saham ini, biasanya udah nggak benar. Coba ya. Tuh. Malah harganya nggak keluar. Ya kan? Di sini. Nah. Notasi khususnya ada 3. Nah, biasanya saham-saham yang jelek atau yang harus kita hindari, kita bisa ngeceknya di sini. UMA namanya, unusual market activity.
Saham-saham inilah yang perdagangannya tidak wajar. Contoh nih kemarin setelah IPO 5253 LUCY, dia langsung di UMA. Terus apalagi pelayaran tempurah emas, Timas, dia masuk UMA. Artinya apa? Artinya saham-saham ini selama periode itu diawasi oleh bursa, ternyata perdagangannya nggak wajar, maka dia masuk UMA. Nah, biasanya setelah UMA kok perdagangannya masih nggak wajar, dia akan masuk ke suspensi, dibekukan sementara perdagangannya. Nah, ya kan? SAMF dia dibuka setelah dibekukan. Kalau ada penghentian sementara itu berarti dibekukan sahamnya, nggak bisa dijual belikan. Kalau kamu punya ya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau udah pembukaan kembali berarti udah bisa untuk ditransaksikan lagi. Itu teman-teman. Kayaknya sih itu dulu teman-teman materi dari aku. Kita masih punya beberapa waktu nih, boleh nih kita lanjutkan sesi tanya jawab mungkin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Nurayanto. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman peserta SPM level 1 yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya, atau teman-teman juga boleh open mic untuk bertanya langsung kepada narasumber. Silahkan teman-teman. Silakan teman-teman. Bebas sih mau tanya di luar materi juga boleh selama masih hubungannya dengan pasar modal. Udah ada pertanyaan ini dari Mbak Sekar. Mau nanya Kak, kalau misalnya mau beli saham lewat AI Bot, itu tadi caranya gimana ya? Mau langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya Pak? Oke. Boleh langsung aja. Cara bisa melalui AIPO, maka pertama kamu harus buka website AIPO dulu. Ya kan? Nanti coba nih ya sambil saya apa? Sambil saya trialkan, sambil saya bantu buka kan. Bentar ya, ini masih nunggu loading soalnya. Nah, nanti teman-teman buka websitenya di AIPO. Ya, sebentar saya sambil buka. Nah, ini AIPO, buka aja di Google. Electronic Indonesia Public Offering. Di sini apa yang masih dibuka nih? Oh ini RC, ya kan? Dia masih book building. Jadi sebelum IPO dia kan book building. Book building ini untuk menentukan harga saham yang akan di IPO-kan. Caranya kamu daftar dulu, klik daftar. Register, masukin emailmu siapa gitu kan. Terus saya bukan robot, lanjut. Setelah itu diisi form-formnya. Setelah itu kamu akan dapat username di email buat login. Setelah login dan kamu masuk, kamu nanti akan bisa memilih saham mana yang ingin kamu beli. Nah, misal kayak gini nih ya, terus langsung beli gitu. Tapi ingat, sebelum kamu beli saham yang mau IPO, kamu harus tahu gimana perusahaannya. Ini ringkasannya dibaca. Oke. Terus kamu lihat nih prospektusnya atau summary prospektusnya, di-download, dibaca. Biar kamu semakin yakin ini perusahaannya itu apa. Ini dibaca. Kayak baca koran aja, ini bentuknya kayak koran kok. Tinggal kamu baca aja, nanti kamu akan tahu perusahaan apa yang kamu ingin beli. Mas, aku mau beli doang, nggak mau baca. Ya silahkan. Tapi ngapain kamu naruh uang di perusahaan yang kamu nggak mau ketahui gitu kan. Gitu Mbak. Apakah terjawab?
Bagaimana Mbak Sekar, apakah sudah paham? Baik, pertanyaan yang kedua dari Mbak Anggun Wibawani. Jadi saya mau bertanya Pak, misalnya kita sudah open akun saham, tapi tidak ada aktivitas transaksi dalam jangka panjang, apakah akunnya akan hangus Pak? Oke, akunnya nggak akan hangus, tapi akunnya akan dibekukan. Maksudnya dibekukan itu gimana? Dibekukan itu akunnya, kamu tidak bisa membuka akun itu, kecuali kamu email ke CS-nya untuk diaktifkan lagi. Kenapa begitu? Karena tujuannya untuk melindungi data dirimu, untuk melindungi saham-saham yang ada di dalam situ. Makanya dibekuin sementara. Gitu Mbak. Jadi nggak apa-apa, tapi ya itu siap-siap disuspend. Dibekukan sementara dulu. Tapi nanti bisa dibuka lagi. Oke ya. Pertanyaan ketiga dari Mas Doni, mau nanya Kak, apakah setiap saham ada bandarnya? Oke. Saya sebenarnya bukan penganut kepercayaan bandar. Saya adalah penganut kepercayaan pasar efisien. Jadi hukum di pasar modal, harga itu naik dan turun karena kenaikan dan penurunan permintaan dan penawaran. Cuma di sebagian orang berpikir bahwa ketika terjadi permintaan yang besar akan suatu saham, itu artinya ada orang yang menggerakkan. Nah, itu harus kita kasih dulu gimana. Tapi kalau untuk saham-saham blue chip, saham-saham yang intinya market cap-nya gede, ya itu saya percaya kalau yang bergerak adalah pasar. Kenapa? Karena kalau kamu ngomong bandar itu kan konotasinya adalah seseorang atau beberapa pihak yang punya dana besar, dia menggerakkan harga saham. Atau kita sebutnya kalau bahasa di pasar modalnya market maker. Lihat dulu, bener apa enggak? Kalau saham blue chip saya kurang percaya itu. Gitu sih Mbak. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Kak Zamzam. Kak mau tanya, ini terkait saham yang syariah. Untuk kita yang mau bertransaksi dengan saham syariah, apakah menunggu keputusan dari MUI? Dan jika ada saham yang sedang IPO, bagaimana cara mengetahui syariah atau tidak? Oke, untuk mengetahui saham itu syariah atau tidak, teman-teman bisa buka website edx.co.id ya. Kamu masuk ke indeks syariah, ya kan? Masuk ke indeks saham syariah, ISSI. Nih, diklik di sini ISSI. Ada saham syariah apa aja di sini? Kamu unduh. Ini bentuknya RAR, kamu buka, pilih yang file PDF. Kamu buka aja. Ada berapa saham syariah yang ada di sini? Ini kita langsung ke paling bawah ya, kita lihat totalnya. Ternyata data terakhir menunjukkan ada 436 saham yang udah syariah. Ya kamu cek aja, saham yang kamu beli ada nggak? Misal contoh mau cek apa? Misal, itu syariah. Saya mau beli saham Telkom syariah. Saya mau beli Bank BRI, ada. Bank BRI nggak syariah. Tapi kalau BRI, Bank Syariah Indonesia, oke, dia syariah. Jadi kita cek di sini. Kalau IPO, ya kalau IPO kita baca prospektusnya dulu aja. Kalau prospektusnya tidak ada yang menyimpang dari filter saham syariah, maka nggak ada masalah. Filternya apa? Bisnis. Dia bisnisnya bertentangan nggak dengan syariah. Misal jualan bunga, bisnis bunga maksudnya. Minuman keras, rokok, riba, itu jelas coret. Selain itu, kalau nggak bertentangan, boleh. Terus rasio hutangnya, banyak nggak hutangnya? Kalau hutangnya lebih dari 45% dari total asetnya, ya nggak syariah. Gitu Mbak. Jadi kita bisa ngecek dari laporan keuangan dan bisnisnya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Widya Puja. Kak mau tanya bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah saham harganya masih rendah atau wajar?
Oke. Untuk mengetahuinya, ada dua cara. Satu, kamu pakai analisa fundamental. Kamu lihat PER dan PBV-nya paling gampang. Yang kedua, kamu pakai teknikal. Lihat dia disupport atau enggak. Nah, itu nanti kamu dapat di pelatihan-pelatihan selanjutnya ya Mbak ya. Karena kan sekolah pasar modal KSP Unisbank ini kan berkelanjutan nih. Dari tanggal 5 sampai 26. Nanti tunggu sesinya. Nanti akan dijelaskan di situ. Gitu aja saya untuk sekarang. Tak kasih bocorannya di situ. Biar ikut. Soalnya kalau tak kasih bocoran sekarang, nanti kamu nggak ikut di kelas-kelas selanjutnya. Oke Mbak, gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Happy Tias. Kak, izin bertanya, jika akun kita dibekukan atau disuspensi, suatu saat minta diaktifkan, apakah akan mempengaruhi aktivitas jual beli seperti contohnya perusahaan yang kena suspensi? Jadi seperti dihindari seperti itu. Oke, ini kayaknya dua pertanyaan berbeda ya. Yang pertama akun. Akunnya dibekukan Mas sama Pintraku. Misal saya punya akun nggak tak pakai transaksi 180 hari. Ya, nggak tak pakai transaksi nih Mas. Dibekukan. Itu gimana Mas? Ketika suatu saat mau diminta diaktifin, ya udah email aja ke CS-nya diaktifin. Nanti setelah diaktifin dicek saham di dalamnya. Kalau sahamnya pasti masih ada. Tapi kalau kamu beli sahamnya saham-saham blue chip, saham-saham yang bagus fundamentalnya, ya aman, saham itu masih langsung bisa kamu jual. Gitu kan? Jadi nggak berpengaruh ke saham yang kamu miliki. Paling kan hanya berpengaruh ketika kamu mau beli atau jual lagi, karena tadi sahamnya di suspend. Nah, kalau Mas, kalau saya beli saham, terus sahamnya kena suspend gimana? Ya udah nanti nunggu saham itu suspendnya dibuka. Gitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan rekan-rekan. Ini ada lagi Pak dari Kak Ega. Kak izin bertanya, cara mengetahui saham akurat dan tidaknya bagaimana? Oke, ini akuratnya apa dulu nih Mbak? Apa Mas nih? Akuratnya apa gimana dulu? Kak? Maksudnya akurat itu apa? Apakah dia akan naik, akan turun, atau gimana gitu kan? Kalau keakuratannya itu kita lihat dari sisi Mas, apakah nanti ini tuh akan naik atau enggak harga sahamnya, maka kita masuknya ke analisa teknikal. Masuknya ke analisa teknikal. Kenapa ke analisa teknikal? Karena dengan analisa teknikal inilah kita akan tahu secara jangka pendek saham ini akan naik atau turun. Jadi nanti ikut kelas yang teknikal, kita belajar grafik di dalamnya. Gitu, Mbak. Oke. Apakah ada lagi mungkin yang mau open mic langsung, bertanya langsung kepada Pak Ian? Mbak. Kayaknya udah kejawab semua ya? Iya. Baik, apa kita tutup aja? Oke, ini ada nih pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Karisma Putri. Kak izin bertanya, sebagai investor pemula dengan jumlah dana yang relatif terbatas, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan minder untuk memulai investasi di saham? Dan bagaimana cara untuk meminimalisasi risiko kerugiannya? Oke, Mas, dananya terbatas. Saya takut. Loh, malah kalau danamu terbatas, itu adalah saatnya kamu mengeksplor makin dalam pasar modal itu. Contoh gini teman-teman, uangmu 100-500 ribu.
teknikal fundamentalnya, kamu beliin saham, kok apes-apesnya rugi, kerugianmu kecil. Anggaplah rugi 5%. 5% dari 100.000 itu berapa? Berapa 5%-nya? 500 rupiah. Sorry, 5.000 rupiah. 5.000 rupiah ya kerugiannya. Cuma 5.000 rupiah. Bandingkan ketika nanti kamu punya uang 10 juta, ya kan, kamu belikan saham, kamu rugi 5%, itu udah berapa? Udah 500.000. Artinya apa? Mumpung dananya terbatas, eksplor lebih lanjut pasar modal seperti apa. Wah mas, saya takut rugi. Kalau mindsetmu takut rugi terus, kamu nggak berani melangkah, nggak berani mencoba, nanti ketika kamu udah kerja, kamu punya uang mau masuk ke investasi, kamu makin nggak berani, karena belum pernah. Mending sekarang. Saya dulu belajar pasar modal, buka rekening saham itu semester 1 waktu kuliah, pakai uang 500.000. Pernah ngerasain seminggu untung 33%, pernah ngerasain sebulan minus 30%. Tapi uangnya masih 500.000. Artinya apa? Kerugian itu masih kecil, resiko itu masih bisa saya tanggung. Maka pakai uang kecil atau uangnya masih sedikit, itu kita belajar mengelola resiko di sini, bukan mencari keuntungan. Kalau untung ya berarti itu reward buat kita. Kalau ternyata kita analisanya salah, kita mendapat pengalaman berharga yang mungkin akan sangat bermanfaat ketika nanti kita mempunyai modal yang lebih. Jadi kita sudah bisa memanage resiko. Nah, cara untuk meminimalisir resiko gampang. Kalau niatmu investasi jangka panjang, ya jangka waktunya diperpanjang lebih dari setahun. Kalau investasimu jangka pendek atau trading, ya maka kamu harus punya batas atas, batas bawah dari kenaikan saham. Pakai analisa teknikal buat namanya support dan resisten. Support resisten itu sabuk pengaman. Udah, itu teori dasar paling bermanfaat kalau menurut saya. Kalau mau membatasi resiko. Gitu, Mbak. Baik, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Kita akan menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Ian yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya. Memasuki acara selanjutnya, kepada teman-teman peserta dipersilakan untuk mengisi kuesioner melalui link yang telah masuk di email masing-masing peserta, atau bisa melalui link yang dibagikan melalui kolom chat. Silakan buat teman-teman bisa langsung mengisi link yang ada di kolom chat. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara, yaitu sesi foto yang dilanjutkan penutupan. Dimohon buat teman-teman peserta semuanya dapat menghidupkan kamera. Ayo teman-teman bisa open videonya. Yuk, foto bareng dulu yuk.
Ayo buat teman-teman yang belum open, silahkan open. Baik, kita akan memulai sesi foto. Teman-teman sudah siap ya? 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, boleh gaya bebas ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kegiatan sekolah pasar modal level 1 dengan tema mekanisme perdagangan telah berjalan dengan lancar. Semoga dengan kegiatan ini mendapatkan manfaatnya. Marilah kita tutup acara sekolah pasar modal level 1 dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, Widya Dwi Apsari selaku pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti dan mendukung terlaksananya acara sekolah pasar modal level 1 hingga berjalan dengan lancar. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Mas Ian. Minggu depan materinya apa nih? Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. SPM level 2. Oke, nanti di WA aja ya, teknikal atau fundamental atau yang lain ya. Oke, siap Mas. Yuk, izin live. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa buat isi kuesioner ya teman-teman ya. Let's see.